Lagi nih, saya pertanyakan nih, Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Intoleran? Kalau masih ada orang-orang intoleran di Majelis Ulama Indonesia, maka sekali lagi saya mengusulkan bubarkan MUI itu. Buat apa? Kalau kemudian kerjanya kontraproduktif untuk bangsa dan negara. Kalau kerjanya merusak toleransi beragama. Kalau kerjanya justru menumbuhkan permusuhan antar umat beragama. Istimewa ulama berfatwa, titik 2, pengucapan salam berbagai agama bukan toleransi yang benar. Saya baca dulu, itu judulnya ya tadi ya. Istimewa ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 menghasilkan panduan hubungan antar umat beragama. Salah satu yang diputuskan adalah mengenai hukum salam lintas agama. Hukum salam lintas agama. Penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan garis miring atau moderasi beragama, bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Demikian salah satu poin keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang dibacakan oleh Ketua SC yang juga Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh hari Kamis 30 Mei 2024. Dalam hasil istimewa ulama tersebut, pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ubudiyah. Karena itu pengucapan salam harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukan dengan ucapan salam dari agama lain. Ucapan salam, mendoakan selamat, apa salahnya? Bro, apa salahnya mengucapkan, mendoakan baik, mendoakan keselamatan kepada umat manusia? Walaupun berbeda agama, agama kita sudah punya ketentuan lakum dinukum waliyadin, bagi agama bagi agama. Apa ini? Masalah ucapan salam berbagai agama yang sudah membudaya, dan itu bagus buat kerukunan antar umat beragama di tanah air ini yang memang multi agama penduduk. Kok tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada tiba-tiba ada fatwa beginian. Nah ya, ibaratnya kan begitu. Tidak ada angin, tidak ada kilat. Tiba-tiba ada badai, ada petir. Dan ini yang mengeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Ini Majelis Ulama versi mana dulu? Ulama kan macam-macam. Ulama versi NU, ulama versi Muhammadiyah, ulama versi Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Yang jelas ini bikin fatwanya. Ini Majelis Ulama Indonesia apa Majelis Ulama Intoleransi? Yang kena lah. Majelis Ulama Indonesia kalau berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara, seharusnya membuat fatwa-fatwa yang menyuburkan toleransi, membuat kegiatan-kegiatan yang menyuburkan rasa cinta tanah air, rasa toleransi beragama yang tinggi, moderasi agama yang tinggi. Itu yang mestinya dibuat, diciptakan, diprogramkan secara kontinu dan serius. Bukan bikin fatwa-fatwa yang kontraproduktif untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini kontraproduktif. Ini memecah belah persatuan antar umat beragama menurut saya. Menyinggung antar satu umat agama dengan umat agama yang lain. Dan selama ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah dengan ini. Tiba-tiba kenapa bikin fatwa beginian? Kurang pegawaian, Pak. Karena pegawaian, kurang pegawaian Majelis Ulama. Kesuh aku. Saya bikinkan program, kalau nggak bisa bikin program, bagaimana caranya mendamaikan, caranya merukunkan antar umat beragama? Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan ya, dan juga berkomentar sedikit ya terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Seperti yang kalian lihat di awal teman-teman sekalian, itu dari channel KBN Nusantara, di mana bapak ini tidak suka ya, bahkan tidak setuju dengan intoleran yang terjadi selama ini, bahkan termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia yang baru-baru tanggal 30 Mei kemarin, bahwa tidak boleh mengucapkan salam ya kepada
agama lain, karena itu bukan toleransi yang ini ya. Ya ini pengaruh media sosial atau pengaruh karena terlalu banyak debater-debater Muslim yang tentu saja banyak mencocokmologi teman-teman sekalian dengan misalnya tidak boleh mengucapkan kata salam, tidak boleh mengucapkan selamat Natal, tidak boleh mengucapkan pokoknya itu hari-hari besar ya, selamat bagi non-Muslim. Jadi aneh memang teman-teman sekalian ya. Jadi dalam video ini kita melihat dari teman Muslim ini, bahkan nanti kita lihat juga komentar-komentar, mereka itu minta ya agar Majelis Ulama Indonesia dibubarkan, ya kan? Dibubarkan. Nah, seperti apa teman sekalian videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Oke, teman sekalian, ini kita akan lihat ya komentar-komentar ini, karena KBN ini Nusantara ini ya, cukup bagus juga ya, toleransinya untuk konten-konten ini cukup bagus ya, dengan menolak ya istigmar atau fatwa-fatwa daripada MUI yang sembrono begitu ya menurut dia. Kita lihat, ini ada dari Teddy Wijaya teman-teman sekalian. MUI bubarkan ya, sangat membantu membubarkan para kandur atau kelompok intoleran. Setuju ya. Kemudian ini ada bubarkan saja. Saya sebagai warga NU setuju bubarkan saja. Sebab sudah lama umat Islam dibodohi oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga Islam rusak dan dianggap teroris gara-gara MUI. Setuju teman-teman sekalian ya. Setuju. Jadi mereka tidak suka kalau dibilang teroris, tapi ya memang kenyataannya ya. Kenyataannya memang begitu. Ya. Karena orang-orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Lah ini ya jangan ketua MUI dari NU. Ini lagi, aduh, ini kata-kata kotor ya. Budaknya Habib Yaman Yahudi ya. Setuju bubarkan. Nggak usah bawa-bawa Yahudi dul ya. Sebab jauh banget dengan Yahudi. Ya, ini mungkin dari Kristen ya. Nggak ada hubungannya. Kalau mau dibubarkan ya bubarkan saja, itu urusan kamu dul. Ya memang betul ya gitu. Cece malu ya dibilang ente Yahudi. Ya, bukan malu kalau itu nggak ada sakut pautnya. Begitu ya, Yahudi dengan Islam, dengan Kristen itu nggak ada sakut pautnya gitu loh. Itu yang dilarang oleh orang Kristen ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu ada belasan teman-teman. Berani Pak Prabowo membubarkan Majelis Ulama Intoleran ini? Nah ini nanti kita akan lihat ya. Mengapa masih dipertahankan? Bubarkan saja MUI. Nah ini lagi Joko Linong ya. Bubarkan saja MUI. Karena kayaknya yang keluarkan statement ini sudah terkontaminasi kaum intoleran. Saya dukung Anda. Bravo. Terus suarakan Mas. Kami mendukung Anda. Kami setuju MUI dibubarkan saja. Bikin enak. Ya. Ini dari Islam-Islam loh teman-teman sekalian ya. Betul Gusmar. Setuju bubarkan saja MUI. Bikin gaduh aja. Ya. Setuju bubarkan saja MUI. Sok-sok aja jadi wakil Tuhan di Indonesia. Ingat, yang berhak menilai itu haram atau tidak hanya Allah yang tahu. Manusia tidak punya hak. Ya seharusnya MUI ini harus dibubarkan karena itu akan merusak NKRI. Pemerintah pusat sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dan pemerintah pusat sudah diinjak-injak sama MUI. Kalau pemerintah pusat tidak segera bertindak, maka NKRI ini akan bubar. Ya. Ini ya, semua urusan MUI dipindahkan saja ke Kementerian Agama. MUI sebagai lembaga atau organisasi harus dibubarkan. Bubarkan pembuat gaduh. Di dalamnya banyak orang-orang intoleran. Ya, karena waktu itu kan ada juga anggota Majelis Ulama Indonesia ya yang terindikasi dengan teroris ya, teman-teman sekalian ya. Ada kemarin ya. Jadi kita harus lihat ya kinerja mereka. Nah ini benar Mas Agus, bubarkan saja MUI yang seringkali mengeluarkan statement atau fatwa yang kontraproduktif untuk kehidupan bernegara. Mending bubarkan MUI. Wow. Setuju MUI dibubarkan saja, menghabiskan uang negara dan membuat perpecah rakyat Indonesia. Setuju sekali, bubarkan saja MUI, tak ada gunanya untuk Indonesia. Sangat setuju sekali. Ya, ini setuju semua. Benar, bubarkan MUI. Nah, merusak persatuan dan kesatuan NKRI harus dibubarkan ya. Indonesia tidak butuh majelis ulama,
tapi hanya butuh ulama yang membangun kerukunan seluruh bangsa dan rakyat NKRI. Bubarkan saja MUI. Saya selaku orang Islam malu dengan adanya MUI. Saya 1000% setuju kalau SLM ini dibubarkan ya. Bukan lagi 100% kalau SLM ini dibubarkan, lembaga ini sama dengan LSM lain, nggak lebih. Sebetulnya gampang kalau pemerintah mau membubarkan, karena lembaga ini legalitas sama dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, hanya sebatas SLM, nggak lebih kok. Kenapa nggak langkahnya melebihi dari konstitusi yang ada? Nah, MUI radikal dan bukan produk asli bangsa Indonesia. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah kekuatan bangsa Indonesia ya. Oke. Dari MUI ya, Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-8 larang Muslim mengucapkan selamat Hari Raya ibadah agama lain. Jadi umat Muslim dilarang untuk mengucapkan selamat Hari Raya agama lain ya. Ini tanggal 30 bulan 5 tahun 2024. Jadi ini adalah fatwa baru ya. Bangka Belitung mui.or.id. Majelis Ulama Indonesia melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat Hari Raya bagi agama lain. Hal ini diputuskan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan yang mengangkat tema fatwa kepaduan keagamaan untuk kemaslahatan umat ini digelar pada 28 sampai 31 Mei 2024 nih, kayaknya salah nulis ya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden KRI K. Haji Ma'ruf Amin. Toleransi umat beragama harus dilakukan selama tidak masuk ke dalam ranah akidah, ibadah ritual dan upacara-upacara keagamaan, kata Profesor Niam saat menyampaikan hasil Ijtima Ulama ke-8, poin ketiga terkait fikih toleransi dalam perayaan Hari Raya agama lain. Profesor Niam menuturkan hal itu seperti mengucapkan selamat Hari Raya agama lain, menggunakan atribut Hari Raya agama lain, memaksa untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain, atau tindakan yang tidak bisa diterima oleh umat beragama secara umum. Beberapa tindakan sebagaimana yang dimaksud seperti di atas, dianggap sebagai mencampur adukan ajaran agamanya, mencampur baurkan ajaran agama terangnya. Meskipun begitu, MUI menegaskan umat Islam harus menjalankan toleransi dengan memberikan kesempatan bagi umat agama lain yang sedang merayakan ritual ibadah dan perayaan bagi hari besar mereka. Jadi umat agama lain ya, yang non-muslim, udah bagus lu dikasih merayakan ibadah, maksudnya begitu ya, itu udah toleransi bagi umat muslim oleh MUI ya, artinya begitu. Udah bagus lu masih boleh merayakan ibadah lain ya, itu udah toleransi. Kalau harusnya tuh itu lu juga diserang gitu, maksudnya lu bakal dibakar, dibunuh mestinya ya. Jadi kalian dikasih menjalankan ibadah aja itu sudah toleransi katanya. Profesor Niam menjelaskan setidaknya ada dua hal bentuk toleransi beragama, yakni dalam hal akidah dan muamalah. Dalam hal akidah, sambungnya, umat Islam wajib memberikan kebebasan kepada umat agama lain untuk merayakan hari ibadah hari raya sesuai keyakinannya dan tidak menghalangi pelaksanaannya. Dalam hal muamalah, bekerja sama secara harmonis serta bekerja sama dalam urusan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tutup Profesor Niam yang juga Ketua MUI Bidang Fatwa. Jadi ya ini orangnya ya, Ketua MUI Bidang Fatwa. Oke, ya itu beritanya dari MUI di mui.or.id. Ini dari CNN Indonesia, jadi ini sudah beredar ya, 31 Mei. Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa larangan ucapan selamat Hari Raya agama lain. Fatwa itu diterbitkan di dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8 di Bangka Belitung.